sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin hikmataka wansur alaina khazain rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu fi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala idza tuwfiya ar-rajulu wa wudi'a fi qabrihi ja'ahu malakun wa qa'ada 'inda ra'sihi wa 'adabahu wa darabahu darbatan wahidah bi matraqatin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kata Imam Abi Amamah al-Bahili mengatakan, tatkala apabila seseorang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa wudi'a, lalu itu orang diletakkan di dalam kuburan, fi qabrihi, di dalam kuburannya, maka ja'ahu malakun, maka datang malaikat mendatangi itu orang, tidak laki-laki, tidak perempuan, seluruhnya didatangi oleh malaikat. Untuk apa itu malaikat? Wa qa'ada 'inda ra'sihi, dan itu malaikat duduk bagaimana? Ra'sihi, 'inda ra'sihi, di samping dekat kepalanya. Bayangkan Pak, ketika ada satu orang diletakkan di alam kubur, malaikat datang, dan datangnya itu duduk di samping itu orang, di samping dekat kepalanya. Masya Allah. Untuk apa? Wa'adabahu, untuk menyiksa. Berarti nyiksanya bukan jarak jauh, berarti jarak dekat, kepala gitu ya. Wa'adabahu, mungkin ini manusia mempunyai kesalahan, nanti di depan diceritakan apa kesalahannya ini manusia. Wadarabahu, sesudah itu dipukullah itu manusia dengan pukulan, dengan sekali pukulan, darbatan wahidah, dengan sekali pukulan. Dengan apa? Bimatrokoh. Nah, matrokoh ini kalau kita mengkaji Arab Pak, matrokoh itu palu, cuman palunya itu ukurannya segede Monas. Udah gitu kan, karena ada kalimat di situ matrokoh. Matro, nah matro itu untuk palu-palu yang digunakan untuk tukang-tukang matro, gitu ya. Tapi di apa namanya, ditaukidkan matrokoh, matrokotin, bagi palu yang besar. Jadi tidak akan yang ada yang bisa dibuat oleh manusia, berarti palunya segede Monas Pak. Udah, masya Allah, itu sekali palu, bola cek, masya Allah. Gepeng langsung hancur, sehingga lam yabqa udun minhu, masya Allah, tidak ada yang, sehingga ketika dipukulkan sekali pukulan tidak ada yang nyisa anggota sekalipun. Tangannya nggak ada yang nyisa, badannya apalagi kepalanya mejret kabeh Pak. Masya Allah, dipukul illa qata'a, terkecuali itu manusia seluruh anggotanya terpisah, tangannya di mana, kepalanya di mana, disiksa. Ya Allah, ini dosanya apa ini ya? Watalahaba, dan tidak hanya itu, sesudah dipukul itu orang di dalam kuburannya, watalahaba, dan malaikat menghurung, apa namanya, membakar terhadap itu makbaroh, itu kuburannya. Masya Allah, fi qabrihi summa qila lahu qum, kemudian setelah disiksa itu ada pengundang-undang, ada suara qum biidznillah, bangunlah kamu dengan izin Allah. Oh, berarti ini disiksa sama malaikat ini ya, sama malaikat Munkar Nakir. Sesudah ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, disiksalah karena ada dosa.
gitu ya. Belum disebutkan apa ini dosanya. Summakila, kemudian setelah disiksa dikatakan kum biidznillah, wahai fulan bin fulan, bangun dengan izin Allah. Maka bangunlah, gitu ya. Maka bangunlah, fa idza huwa yaqumu mustawiyan. Kemudian setelah itu manusia bangun dengan izin Allah, gitu ya. Tapi bukan bangun secara dohiriyah, Pak, secara ruhaniyah. Karena kematian itu ada jasad, ada roh, ada ruh. Nah, ini yang perlu kita bahas. Ada jasad itu di dalam jasad itu ada ruh dan rowan. Kalau ruh yang sudah keluar dari jasad, dia jasad daya gunaan panah. Meskipun ini jasadnya di alam dunia ganteng luar biasa, irung mancung, awak putih, gitu ya Bu, rambut kulimis bagus Pak. Tapi kalau udah paeh, udah sebuah hargaan saya mah, jadi bangke, kan dipijat lebih lemah, gitu ya. Nah inilah. Tapi di sini dikatakan mustawiyan, sesudah dibangunkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, fayasihu soyhatan, maka ini orang menjerit dengan sekencang-kencangnya jeritan, Masya Allah. Kemudian setelah dibangunkan, itu orang kaget, dibangunkan dengan izin Allah. Diragap di hidung ada kapas, gitu. Di telinga ada kapas, di bawah ada kapas, ngejerit sehingga dia ingat kelakuan dia terakhir waktu sakaratul maut. Waktu mautnya, Pan, ini perasaan saya tadi lagi ngojek, gua ada di sini. Orang mah payahna pas nonton ngojek gitu Pak Pandi. Perasaan saya tadi lagi makan bakso. Orang mah payahna pernah ada bakso, ketelak kita bakso saya kieu Pak. Masya Allah, macam-macam. Perasaan saya tadi lagi di rumah sakit. Oh, orang sakaratnya di rumah sakit. Ingat tuh kelakuan di dunia. Sejak terakhir dia hidup di dunia, ingat semua kelakuannya tuh, sehingga dia menjerit, fayasihu sayhatan, Masya Allah. Disitulah penyesalan akhir yang tidak ada ujung. Kalau ini orang bakal selamat, mengumpulkan banyak amal soleh, akan selamat. Karena kata Nabi, man dakhalal qabra bila zadin, faka'annama raqibal bahra bila safina. Masya Allah. Maka siapa orang yang masuk ke alam kubur tidak bila zadin, tidak mengumpulkan, tidak membawa amal soleh, faka'an nama raqibal bahra bila safina. Silahkan perumpamaan manusia ketika menyeberangi lautan tapi tidak memakai perahu. Ya Allah, katilah lepas. Ini orang bisa berenang, sengaja berenang, jajar kupangan di Pulau Merak mau ke Lampung. Kita kalau Bakahuni sanajan bisa ngajai atau ayah lauk bandingnya ngegelan depan mau hirup ke pokoknya mah gitu ya. Fakaan nama raqibal bahra bila safina, perumpamaan manusia yang tidak mempunyai bekal di alam kubur seperti manusia yang berenang di tengah-tengah laut tidak menggunakan safina, tidak menggunakan kapal kakerong Pak, gitu ya. Maka orang yang lagi kekerong di tengah laut dan tidak butuh apa-apa Pak, hanya butuh apa? Cari daleman ban, isi angin, lempar ke itu orang, aman, nyangkal. Itu juga di alam kubur juga gitu Pak. Coba jajalah umpamanya ada orang yang lagi kekerang di tengah laut, ketemu sama kita, tanya sama kita, Pak, mau enggak emas 10 gram? Wow, enggak mau, maunya pelampung. Pak, saya punya mobil Avanza, mau enggak? Oh, wow, gitu ya. Yang dia butuhkan hanya pelampung supaya bisa ngambang di tengah lautan. Begitupun di alam kubur. Kita tidak ini manusia sesudah di alam kubur, tidak harus di alam kubur itu ditaruhnya 10 gram direndengkan di jasadnya, enggak butuh. Direndengkan umpamanya dia semasa hidupnya punya motor banyak, motornya disandingkan, enggak butuh. Paling jadi dicaplok orang di jeronya, gitu ya. Jadi nggak butuh. Apa yang dibutuhkan? Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawis. Hanya butuh doa daripada ahli-ahlinya. Gitu ya, itu bisa selamat. Yang mengikuti amal itu orang di alam kubur hanya 3 Pak.
idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Yang pertama sedekah jariyah, itu mengikuti sampai alam kubur tuh. Sedekah jariyah baik itu ke tempat majlis, baik ke mushola, baik ke masjid maupun sedekah jariyah itu akan mayang Pak, ngalir sampai alam kubur. Gitu ya. In qata'a amaluhu illa min salas, in sedekah jariyah au ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang diamalkan dimanfaatkan kepada orang lain. Ya, kita punya bisa baca qulhu, baca surat al-ikhlas, diajarkan kita ke anak, diajarkan kita ke santri kita, kalau punya santri, kalau punya anak buah diajarkan, sehingga anak buah kita itu bisa diamalkan oleh anak buah kita, oleh anak kita, itu nyampe Pak. Gitu ya. Dan yang terakhir waladin sholih yad'ulah. Yang ketiga, yang amalan yang bisa ngalir sampai ke alam kubur, mempunyai anak soleh. Bukan anak yang namanya soleh tapi nayepana, anak soleh yang mendoakan, karena jadi ibu dan bapak setiap pada sholat Allahumma gfirli dzunubi li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nyampe ke sana Pak. Ibu juga mau disiksa, dihalang sama malaikat. Baru juga apa namanya, itu saking di alam kuburnya gelap gulita, mendengar anak berdoa seperti itu terang, berai 50 watt tetapi sehingga pan itu ahli mayit kaget, ini kok yang tadinya gelap bisa terang. Kayak kita aja sih yang kemarin tuh mati lampu lebaran, nyaharudang nyapoek pan ih, poek begitu datang terang baik, alhamdulillah cepanan kan. Iya orang main kahuluan cina ya kemarin, gitu ya. Nah itu juga perumpamaan yang di ahli kubur itu seperti itu Pak. Ketika gelap gulita, tidak ada yang menemani, ada anak berdoa, Allahumma gfirli, masya Allah. Jadi itu ibunya diterang. Nah makanya untuk mencetak anak soleh tidak cukup hanya niat orangnya kan, kudu dilakona. Tempatkan anak-anak itu di tempat perjalanan orang-orang soleh. Jadi pengen punya anak soleh atau pengen, tapi diberangkatkan pesantren enggak, disuruh ngaji enggak, di mana kesolehnya sama mana? Hanya soleh gitu ya. Nah inilah, jadi kembali, jadi perumpamaan orang-orang di alam kubur ternyata seperti orang yang berenang di tengah lautan yang tidak menggunakan sabina, tidak menggunakan perahu. Maka kembali dalam riwayat ini, musfayasihu sayhatan yasma'uha ma bainas sama'i wal ardi, sehingga ketika ini manusia menjerit sejerit-jeritnya, sekencang-kencangnya, sehingga terdengar oleh siapa? Yasma'uha ma bainas sama' wal ard, sehingga terdengar seluruh dari langit sampai bumi itu jeritan ahli kubur terdengar Pak. Illa al-jin wal insa, terkecuali jin dan manusia. Kalau jin tidak terdengar jeritan ahli kubur, apalagi manusia. Maka kalau kita bisa mendengar jeritan ahli kubur, niscaya ini kita bisa mati Pak. Karena saking kencang-kencangnya, masya Allah, jeritan ahli kubur. Summa yaqulu lahul mayyitu, kemudian ini mayit bertanya kepada malaikat, lima fa'alta hadza, hai malaikat, kenapa sih kamu melakukan ini kepada aku? Kalau kata bahasa kitanya ya, lima fa'alta hadza walima tu'adzibani, dan mengapa engkau siksa diriku sampai ku palu segede monas itapan mejret pula yo. Gitu ya, marah kalau kata bisa kitanya ya. Wa ana, sedangkan saya uqimus sholat, sok sholat di malaikat sombong. Sok sholat ini, saya suka sholat. Wa u'adiz zakah, dan saya suka gemar menunaikan zakat. Tapi kenapa disiksa? Wa asumu Ramadan, dan saya pun ketika datang bulan Ramadan saya berpuasa. Tapi kenapa sampai disiksa? Dijawabnya oleh malaikat, u'adzibuka bi annaka marartu yauman bimadlumin wa huwa yastaghisu biha falam tagushu. Ya ini dosamu tidak banyak, hanya oleh karenanya saya menyiksa kepada engkau, karena sesungguhnya engkau ketika liwat satu hari ketika ada orang yang didolim,
orang yang didolim, orang yang sedang disiksa habis-habisan, orang yang sedang didolim. Wa huwa yastagisu, itu orang yang didolim itu meminta tolong kepadamu. Sedang jalan, di sini diceritakannya wasolaita yauman, engkau bertujuan untuk ke tempat sholat, ke musola, ke masjid, tengah-tengah jalan ke masjid, ke musola, melihat ada orang yang didolim, bahkan meminta tolong, Pak tolongin saya Pak, saya disiksa sama ini orang, tapi engkau tidak menolong. Nah itu orang akan disiksa nanti di alam. Masya Allah, sholat ongkoh orang gitu ya, tapi disiksa karena apa? Ada orang dolim, kita enggak menolong orang dolim tersebut. Sebagai gambaran seperti inilah, kita mau sholat ke musola, ada orang yang dibegal, itu orang yang dibegal meminta tolong, Pak tolongin saya Pak, saya ditolong, saya dibegal Pak. Ujung bae urang ting kena sieun teh kena kaon, tapi intinya mah sieun lo apaan ya gitu ya. Nah itu tuh, meskipun tujuannya mau sholat, nah itulah, itu akan menjadi siksa nanti di alam kubur. Naudzubillah. Maka kalau ada orang yang meminta tolong sedang didolimi, segera bertolong, beri tolong gitu, sebisa kita gitu, sebisa kita. Untuk kumaha bae tah barangkeun mangkeun batu teh kumaha bae panah gitu ya. Yang penting ada kalau ada orang yang meminta tolong, apalagi yang didolim, itu kita wajib untuk menolong, apalagi kalau dia sudah meminta. Wasolaita yauman walam tatanazzah min baulik, karena sebahagian dosa-dosa orang yang dolim sama seperti pemungkaran. Lalu kata Nabi kan ya, man ro'a minkum munkaron, ini ta'rif untuk amar ma'ruf. Man ro'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi. Maka kata Nabi, jikalau man ro'a minkum munkaron, siapa orang yang melihat satu kemungkaran di suatu tempat, di suatu di suatu tempat, di suatu wilayah, melihat pemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka kita harus fal yughayyirhu biyadihi, mencegah dengan tangan kita, kalau bisa dengan tangan. Ada orang yang main judi, slot, jangan slot ya. Ada orang yang main judi, ada orang yang berzina di satu tempat. Kepek kurang parah, bangsat dia, maksiat di dia, ulah dia, gak katanya. Tapi fa'ilam yastati, kalau kita tidak kawasa, tidak bisa, ya kira-kira namun digebuk ya Pak Ustaz, ngelawan ke orang. Sementara itu banyak backingannya. Biasanya tempat maksiat banyak backingannya apa? Gati. Banyak backingan. Kalau kita sekira-kira dipukul, kita malah habis. Mukul sekali itu mukul 100 kali Pak. Falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak bisa sama pukulan, dengan lisan, ngomongin sama kita. Hei nak, hei pemuda, hei yang melakukan kemaksiatan, jangan lakukan maksiat di sini ya. Kalau ngelakuin maksiat di sini nanti ini Allah nyiksa sama ini tempat. Sedangkan kalau udah turun siksa, semua kebagian neraka. Jangan di sini, ngomongin sama lisan. Itu wajib man ro'a minkum munkaron. Tapi fa'ilam yastati. Tapi kalau kita sudah tidak sanggup dengan lisan, karena yuk kira-kira Pak Ustadz kalau saya omongin ditembak balik. Allah ngomong apa sih? Lu orang kemarin juga gitu kan kadang-kadang lebih haram jaga lagi ya dirangkas atau masing-masing baik kiai atau dosa mentegak kiai baik gitu kan haram jaga ya gitu ya. Ini kayaknya di kampung Jawa juga banyak kayak gitu, masing-masing aja sih. Yang gak sholat gua, yang dosa gua, lu yang ribut gitu kan. Masing-masing baik, enak kan. Suruh neraka buat gua, surga buat lu, bagi-bagi Pak. Ini sebab bagi saya tahu gitu ya. Nah, padahal kan itu harus kalau tidak kawasa dengan lisan, dengan omongan. Maka yang terakhir, kalau lisan kita sudah tidak sanggup, waduh kira-kira kalau yang lisan kita bisa menyakiti hati, entah bisa dengan omongan nembak balik, enggak kawasa. Fa'ilam yastati fa biqalbi, dengan hati. Karena dengan hati, sekurang-kurang dengan hati, saya tidak ridho melihat kemungkaran yang dia lakukan di kampung ini. Tidak ridho, jangan mendukung, dengan hati cukup. Gitu, bahwa ada aful iman. Nah itu lebih
wahwa ad'aful iman. Nah itu dinamakan ad'aful iman, lebih pendek-pendeknya keimanan gitu ya, lebih pendek-pendeknya keimanan, lebih lemah-lemahnya keimanan. Nah, inilah kembali, ternyata orang yang rajin sholat, orang yang rajin zakat, orang yang rajin puasa di bulan Ramadan itu bisa mendapatkan siksa di alam kubur karena dia tidak menolong orang yang didolimi gitu ya. Dan yang terakhir dan yang seterusnya, walam tatanazah min baulik. Nah ini fikih nih. Dan engkau sholat ya, tapi walam tatanazah lan orang ngebersihaken sirah saking uyuh sirah. Dia tidak membersihkan ketika kencing, dia untuk cebok setan mana disiksa cina ke dalam kubur ini gabah kan gitu ya. Makanya sesudah kencing, sesudah buang air kecil atau cebok panan ulah geset-geset kapan ya, kadang-kadang kita kiih bayi nangtung bayi lompat marah. Ya Allah, awas disiksa nanti dalam kubur tuh. Maka kata Imam Amamah, orang yang tidak membersihkan ketika wuyud, ketika kencing, ketika buang air kecil, awas nanti di alam kubur mendapat siksa. Gitu ya. Kenapa? Najis itu kan ada yang sifatnya mughaladah, mutawassithah, gitu ya, dan mukhaffafah. Kalau najis mughaladah itu umum kita kan tahu ya. Jadi bisa disebabkan dengan hewan, anjing dan babi umum. Dan ada mukhaffafah, najis yang enteng. Najis enteng itu Pak, kita terkena kencing bayi laki-laki yang baru lahir dan dia belum makan sekalipun terkecuali air susu ibunya. Dan ketika kita dikencingkan oleh bayi laki-laki itu cukup dikipratkan Pak oleh air, itu sudah suci. Sudah suci. Nah, beda dengan mutawassithah. Nah, kalau mutawassithah ini ada kalau misalkan kecium baunya hamsur, kalau misalkan kelihatan najisnya dan rasanya. Nah, itu ketika misalkan dari rupa enggak ada, apalagi dari dari rupa enggak ada, dari rasanya enggak ada tapi hamsur. Nah, itu najis. Mukhaffafah. Nah inilah untuk golongan orang-orang kiranya yang ketika kencing pilok cebok kan hangsir atau apa nih. Kalau sudah najis mukhaffafah nempel di diri kita atau sholat kita enak Pak, pantas malaikat nyiksa sama itu orang. Maka adab-adaban ke ke kamar mandi kita sudah jelaskan. Ketika masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri gitu ya, mengakhirkan kaki kanan. Kalau beda dengan ke masjid, kalau ke masjid kaki kanan dulu gitu ya. Kalau keluar dari kamar mandi itu kaki kanan. Yang sebaliknya kamar mandi kaki kanan. Kadang-kadang pakai uluk salam, assalamualaikum. Nggak naonan saya mah. Gitu ya. Jangan. Dan hindarilah di kamar mandi itu ya ketika kencing. Nah kalau untuk laki-laki itu sunnahnya banyak Pak, termasuknya Pak. Jadi yang kiri dan yang kanan itu punten banyak. Jadi sunnahnya seperti itu Pak ketika kencing. Nah, ya. Dan didehemkan. Dehem. Sudah itu dicebokkan panah, bulan kesini orang baik. Gitu ya. Nah sunnah. Kenapa tatanazah min baulik? Gitu ya. Itu disiksa tuh ahli kubur gara-gara hal sepele. Hal sepele kan mulut kita mah, tapi bisa menjadi siksa di alam kubur. Nauzubillah. Maka dibersihkanlah itu ketika kencing. Maka laki-laki pun sunnahnya itu cengogok Pak, duduk, jangan berdiri. Karena berdiri menurut ahli medis di dalam kitab Ta'limul Muta'allim bisa mewarisi kencing batu. Diih beri nangtung, kok beri lompatan apaan? Gitu ya. Maka kencing dulu seperti tadi itu sunnahnya, didehemkan, sudah itu dicebokkan supaya apa? Tidak mendapat siksa daripada alam kubur. Nah seterusnya nasrul madlumi wajibatun. Ternyata kita menolong orang yang didolim itu wajib Pak hukumnya. Apalagi dia sampai minta tolong, makanya di alam kubur ini mendapat siksaan karena tarifnya itu wajib. Ketika minta tolong, ketika tidak meminta tolong pun kita melihat ada orang yang didolim,
Itu wajib harus menolong Pak. Gitu. Man ra'a madluman fastaghosa bihi falam yughsu duriba fi qabrihi mi'ata sautin min nari. Masyaallah. Kata Nabi dilanjutkannya, barang siapa yang melihat orang yang didolim, maka dia meminta tolong kepada kita. Kali-kali kita tidak menolongnya, maka kata Nabi, maka den pukul ya Allah, maka itu orang akan dipukul sebanyak 100 pecutan daripada neraka di alam kuburnya. Masya Allah, 100 pecutan malaikat beda kayak pecutan panah cepret malaikat cepret, Masya Allah, itu 100 deh gitu ya. Alhamdulillah. Maka itu jagalah, kalau ada yang dolim kita tolong gitu ya, kita tolong orang yang didolimi gitu ya. Kalau najis kita tadi itu buang air kecil kita, wajib kita bersihkan supaya tatanazzah min baulik, kita membersihkan kencing daripada sisa-sisa kencing kita. Hukiya annal Hasan Basri wa Malik bin Dinar wa Sabit al-Banani dakhalu ala Rabi'ah al-Adawiyah. Nah seterusnya dahulu diceritakan ada Ki Hasan Basri. Ki Hasan Basri ini Pak ulama gede, ulama masyhur. Wa Malik bin Dinar dan Malik bin Dinar. Wa Sabit al-Banani dakhalu ala Rabi'ah. Maksudnya ini Ki Hasan Basri dan Malik bin Dinar mengunjungi rumah Nyi Siti Rabi'ah. Siti Rabi'ah itu Pak wali perempuan. Ternyata perempuan itu bisa jadi wali, bukan lelaki aja. Karena di dalam hadratnya Bapak kullu waliyyin wa waliyatin. Setiap saban-saban wali lelaki dan wali perempuan. Ternyata perempuan juga ada wali. Di mana kewalian Siti Rabi'ah ini? Faqala al-Hasan, ya Rabi'ah, dikatakan oleh Imam Hasan, ya Rabi'ah, ikhtaro minna, pilih di antara kita, saya, Ki Hasan, apa Malik bin Dinar. Fa innan nikah sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngancang cekurang ke mana? Malik bin Dinar, ngancang lah tak begitu begitu tak. Kayak zaman dulu, tujuhan, tiluan, ngumpul kan hiji awewe. Bukan zaman gua mah ngancang lah kan harap-harap dia. Hayang di tempat poek deh. Yo Allah. Nah dulu mah tuh, gitu ya. Ngancang lah duaan tuh. Malik bin Dinar dan Hasan Basri. Wahai Siti Rabi'ah, pilihlah di antara kita yang mau ditikahkan nama engkau. Anjang cekurang dam ini. Maka ada lagi Hasan kiai ya, fa innan nikah sunnatun Nabi. Masya Allah. Maka sesungguhnya nikah Siti Rabi'ah eta sunnah Siti Rabi'ah. Kenapanya kiai ya nganjang sunnatun Nabi, emang termasuk sunnah. Bahkan at-tazwiju barakatun wal waladu rahmatun. Kan kata Nabi, at-tazwiju menikah itu berkah. Menikah itu berkah. Wah, berarti Bapak dia, lain karena nikah sekali, berkah kalau sekali harusnya 4 kali ya. Bisa. Silakan kalau sanggup. Kalau nggak sanggup, fawahidah lah Bapak dia lah. Gitu ya. Satu aja lah. Karena itu tarifnya berkah. Berkah Pak, berkah ku pusing Bang. Hiji pikirnya dulu. Umur 2 gitu ya, sunnatun Nabi. Wal waladu rahmatun, anak itu rahmat. Aksiru auladakum, maka perbanyaklah anak, perbanyak anak gitu ya. Kata pemerintah cukup 2 katanya. Gimana Pak Ustaz? Kali-kali. Bahkan kemarin ada yang mengatakan, mohon maaf Ustaz, bagaimana ini kalau saya di KB? Itu silakan. Cuman diniatkannya itu untuk supaya istri bisa meladeni kita, supaya tidak keuruskan. Kalau misalkan anak baru juga 2 tahun udah punya adik, punya adik baru juga 2 tahun udah lagi punya adik, atau pemajikan kira ngurusan orang Pak. Nah, kalau kita menjaga jarak anak dari anak pertama ke anak kedua, supaya istri bisa melayani kita, nah, silahkan. Tapi kalau udah niatan, jangan dulu punya anak Pak, nanti biayanya di mana? Awas, itu yang salah. Nanti makannya gimana? Atuh ceng lah makan dia. Ya
makan sedang nanti makannya gimana cina itu kan kadang-kadang haram jalan terus wanita ya keyakinannya itu kurang nanti makannya gimana nanti sekolah biayanya di mana emang dia ngurus Allah Subhanahu wa taala yang menjamin gitu ya karena tadi waladu rahmatun anak itu rahmah jadi silakan kalau tidak diniatkan untuk yang tadi tuh kalau diniatkan masalah dunia karena biaya itu yang tidak baik seharusnya apa tadi diniatkan supaya istri kita itu bisa melayani kita kalau sekira-kira jarak anak 2 tahun ribut gitu ya tidak keburu melayani suami nah itu boleh inilah kembali kata Ki Hasan fa innan nikah sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam nikah itu sunnah nabi karena sunnah para utusan itu ada 4 al hayau dia mempunyai rasa malu apa nih yang dimaksud malu ketika kita meninggalkan kewajiban yang ditetapkan Allah malu ketika kita maksiat melakukan hal-hal yang dilanggar Allah Subhanahu wa taala nah itu tarif haya bukan malu isin-isin bukan malu malu kucing bukan malu dengan keadaan kita ketika ada panggilan Allah kita tidak bisa memenuhi karena seluruh karena kalau kata status yang saya baca itu Pak dohor itu satu 4 rakaat 1 rakaat kita ambil 2 menit kali 4 berarti 8 menit gitu ya dohor 8 menit asar 8 menit 16 menit gitu ya terus maghrib berapa maghrib 3 rakaat tidak sampai sehari semalam itu termasuk isya dan subuh tidak sampai setengah jam kita melakukan sholat doang Pak tapi kita masih ngomong sibuk atau buruk lain sibuk kemana gede laga sombong sudah diberi fasilitas nikmat oleh Allah panjang umur sehat dari ujung rambut ke ujung kaki sehat tapi nggak mau ibadah sama Allah bukannya sibuk sombong artinya besar kepala nggak mau menghadap kepada Allah yang sudah memfasilitasi seluruh yang kita butuhkan napas pakai hidung pendengaran yang kita dengarkan ini pendengarannya Pak mohon maaf kemarin pas lebaran 2 minggu 3 minggu ke belakang ini telinga yang sebelah kiri saya kurang jadi ada yang menghalangi setelah diteliti di THT itu ada segumpal kotoran yang segede gini Pak itu jadi pendengaran saya agak kurang dirorek banyak 400.000 panen tuh jadi dirorek doang disemprot Masya Allah ternyata kenikmatan pendengaran itu ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya termasuk pendengaran cuma penglihatan itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kali-kali kita mentasarukannya dilakukannya di jalan Allah Subhanahu wa taala jadi sifat haya termasuk sifat-sifat sunnah daripada sunnah Rasul. Yang kedua ta'aturu. Ta'aturu itu menggunakan wangi-wangian. Nah itu termasuk sunnah Nabi Pak. Punya wangi-wangian, murah bau hasem, bau kelek, sholat ongkoh bau kelek. Itu pakai minyak wangi. Gitu, goceng ada yang 5.000 juga ada tuh yang mau wangi ada yang 50.000 bahkan yang ratusan ribu silahkan gitu ya pakai supaya kita nggak bau kelek gitu pakai Gatsby, Jello, malaikat subuh, malaikat dohor, malaikat asar pakai murah gitu ya supaya itu bau hasem itu ternyata sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang keempat yaitu yang ketiga as-siwak menyusur itu termasuk sunnah Rasul sunnah utusan bahkan orang yang sholat 2 rakaat yang menggunakan siwak dan yang 2 rakaat tidak menggunakan siwak itu lebih utama bandingannya 70 rakaat Masya Allah 70 rakaat Bapak pernah sholat 70 rakaat casapaan doang tarawih kayak gini pilihan tarawih dipilih imamnya yang cepat baru mau yang enggak indit kapok gitu jadi yang terakhir tadi kata Nabi sunnahnya Rasul
yaitu an-nikah. Pertikahan itu termasuk sunnah Rasul. Benar yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri, fa innan nikah sunnatun Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sama Siti Rabi'ah, pertikahan itu sunnah Nabi. Dijawabnya oleh Siti Rabi'ah, qalat li, oh ya udah, antara Ki Hasan dan Ki Malik, ketika ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Siti Rabi'ah, dari saya, boleh menikahi saya. Kata Siti Rabi'ah, zawwajtu nafsi, boleh menikahi saya, asal jawab dulu pertanyaan yang dilontarkan oleh saya. Dijawabnya oleh Ki Hasan, fasa'altal Hasan awalan mata pulu haitsu qala yaumal misak haula'i fil jannah wala abali wa haula'i fin nari. Ditanyanya oleh Siti Rabi'ah, wahai Ki Hasan, saya pernah mendengar pengajianmu, kata Siti Rabi'ah, sekira-kira datang hari kiamat, dan itu hari kiamat haula'i fil jannah, segolongan orang ada yang langsung dimasukkan ke dalam surga, dan segolongan orang ada yang langsung dimasukkan ke dalam neraka. Dan kata Siti Rabi'ah, ayyisin bin akunu, kira-kira saya itu dimasukkan ke surga apa ke neraka? Ngubang Ki Hasan, dimalain pertanyaan aing cenah ieu gitu ya. Qala la adri, atuh neng itu mah enggak tahu, pertanyaan mah terlalu jauh eta mah. Jarang kan perempuan tuh kalau nganjangin nanyanya, ini saya tuh nanti bakal masuk surga. Wow, jangan keluarin mah. Kerjanya di mana? Gajinya berapa? Gitu paling jawaban orang mah. Gitu ya. Kadang-kadang calon mertuanya juga nanya ngedesak. Tong kerja di mana, Tong? Waduh, alhamdulillah, Bu. Saya mau kerja di percetakan. Orang nyetak bata saya kan. Gitu ya. Saya mau kerja di Bandara Soekarno Hatta aja, Bu. Orang ngajakan WC panan. Ya Allah, katipu. Itulah Adri. Ditanyanya lagi, hina suwaronil malaku fi rahami ummi hal kuntu syaqiyatan aw sa'idatan. Siti Rabi'ah bertanya lagi dengan Ki Hasan Basri dan Malik bin Dinar, wahai Ki Hasan, dulu ketika Allah menyerupai mereka menciptakan, merupakan ya, al malaku firrohami, meletakkan malaikat itu jiwa ke dalam rahim ibuku dulu, kata Siti Rabi'ah, hal kuntu syaqiyatan aw sa'idatan, ada orang yang termasuk golongan cilaka dan orang yang termasuk golongan bahagia. Kata Siti Rabi'ah, saya termasuk golongan yang mana, yang cilaka atau yang bahagia? Gak bisa ngejawab Ki Hasan, itu pertanyaan sulit sangat, karena ketika ditiupkannya roh ke dalam rahim ibu kita dulu, itu sudah ditentukan, Pak. Sudah ditentukan semuanya, gitu ya. Dari mana syaqiyatan au sa'idatan. Maksudnya di sini syaqiyatan, cilaka. Maksudnya cilaka di sini entah mungkin umurnya itu ketika lahir langsung meninggal, gitu. Ada sa'idatan, ada yang selamat, gitu ya. Sedang meskipun selamat hanya diberi umur tidak sampai setahun, gitu. Ada juga yang kadang-kadang ibunya yang meninggal ketika nifasiyah. Nah, itu balasan, kata Nabi, imro'atun, itu ya, perempuan yang meninggal di saat nifasiyah, di saat melahirkan, itu jasadnya tidak akan busuk sampai hari kiamat, itu ya. Karena termasuk termasuk menjaga, termasuk meniupkan roh di dalam rahim seorang ibu, itu di dalam rahim seorang ibu. Qala la adri, dijawabnya oleh Ki Hasan, tidak tahu Neng, itu mah perkara gaib. Qala idza qila li wahidin, diteruskannya oleh Siti Rabi'ah, wahai Ki Hasan, al qabru yakunu raudhah min riyadil jinan au hufratan min hufarin niran, kaifa yakunu qabri? Kalau saya nanti mati masuk alam kubur, kan itu di alam kubur ada raudhah min riyadil jinan, ada taman daripada tetaman surga, dan ada hufratan, hufrah itu galian
daripada galian-galian neraka. Kata Siti Robi'ah, kaifa yakunu qabri? Kemana saya datangnya itu? Yang ke kebonan apa yang ke kedukan? Karena kan ketika berdoa kita ya, raudhah min riyadil jinan, Allahumma ja'alha qabraha raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, berikanlah gitu ya daripada alam kuburnya almarhumah bin almarhumah tempat taman daripada taman surga di alam kubur. Jadi di alam kubur itu bisa menjadi raudhah min riyadil jinan, bisa menjadi taman daripada tetamanan surga, dan juga bisa menjadi siksa daripada kekedukan neraka. Makanya itu pentingnya tuh tawassul gitu ya, mendoakan ahli kubur. Raudhatan min riyadil jinan wala taj'al qabraha hufratan min huffarin niran ila yaumil qiyamah. Dan pertanyaan seterusnya yang dilontarkan oleh Siti Robi'ah, yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh kaifa yakun wajhi? Wahai Ki Hasan, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala membangunkan seluruh manusia. Ada yang wajahnya wujuhun tabyadu wujuhun, ada yang putih wajahnya, dan juga wataswadu wujuh, ada yang hitam pekat wajahnya. Meskipun di alam dunia putih Pak, nanti di hari kiamat Pak ada yang wataswadu wujuh, gendut saya hidung, masya Allah. Kaifa yakun wajhi? Nanti wajahku itu akan seperti apa nanti di hari kiamat? Pertanyaan semua susah ya. Gua mah panang yang ganjang karena Siti Robi'ah mau benang waktu ya. Itu susah. Kaifa yakun wajhi? Apa namanya kriteria wajahku nanti di hari kiamat? Dijawabnya oleh Ki Hasan, qala la adri. Saya tidak tahu. Masya Allah pertanyaannya ya. Karena ini jampe yang dibacakan ketika membasuh muka selepas niat. Nawaitu raf'al hadasil asgori silahkan, nawaitul wudu'a silahkan, seluruh yang diajarkan oleh guru-guru kita silahkan, yang penting punya sanad gitu ya. Sesudah membaca itu, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Nah, itu sampai supaya muka kita terlihat terang gitu ya di hadapan orang lain. Nggak usah pakai skincare, mahal tuh yang skincare mah. Itu aja wudu, masya Allah wudu kan. Karena wudu itu kan pertama bisa menenangkan hati. Maka ketika marah kayak marah umpamanya lagi marah sama pemajikan yo, ayo mah wudu baik wudu. Kita kan karena kemarahan itu dari api itu dari setan banyak. Ya, nggak bisa api itu bisa padam terkecuali dengan air wudu. Gitu ya, udah emang kemarahan di pemajikan ember beteang dibuatkan sekali tada endah kita wudu. Masya Allah wudu, selain kita mendapat kesunahan wudu atau bisa menenangkan hati kalau kergalau kerparusing wudu pengen panan gitu ya. Nah itulah jadi pertanyaan yang terakhir yang ditelontarkan oleh Siti Robi'ah tidak ada yang bisa dijawab oleh Ki Hasan. Lalu pada ujungnya fabakau jami'an wa kharaju min indiha. Kemudian itu Ki Malik bin Dinar dan Hasan Basri itu seluruhnya yang ditontarkan oleh Siti Robi'ah tidak bisa menjawab. Akhirnya cerik panan menganjang lalaki cerik balik ke bebenangan wa kharaju dan pergi itu Ki Hasan dan Malik bin Dinar min indiha daripada rumah Ki Siti Robi'ah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, mendapat keberkahan dari kisah para wali-wali Allah. Mudah-mudahan kita diberkakan di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati ummil kitab Al-Fatihah.